siang pemirsa semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Rizky Amalia dalam acara Bubble Insight. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu hotel yang ada di kota Pangkal Pinang, dan saya akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan Festival Keluarga Bangga Berbahasa Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, festival ini pertama kali dilaksanakan dan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mewarisi bahasa daerah kepada generasi muda melalui ranah keluarga. Nah, dalam festival ini terdapat berbagai perlombaan, yaitu lomba drama dan kuis bahasa daerah yang diikuti oleh beberapa keluarga yang ada di Bangka Belitung. Nah, seperti apakah keseruan dari Festival Keluarga Bangga Berbahasa Daerah ini? Yuk kita gini ngobrol same-same. Mulai berkurangnya penutur bahasa Bangka di lingkungan keluarga menjadi perhatian yang cukup serius. Terjadinya degradasi penggunaan bahasa daerah ini dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat yang paling efektif untuk melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi yang lebih luas. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berinisiasi untuk melestarikan bahasa daerah dengan mengajak keluarga yang ada di Bangka Belitung untuk menjadi penutur bahasa daerah di lingkungan keluarganya sendiri. Berdasarkan kajian di BPS, ada penurunan penggunaan bahasa daerah pada generasi muda, di mana saat ini penggunaan bahasa daerah di lingkup keluarga hanya berkisar 76% saja. Dari data inilah Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya memberikan perlindungan terhadap bahasa daerah dengan cara mengadakan Festival Keluarga Bangga Berbahasa Daerah. Nah pemirsa, seperti yang kita saksikan bersama, di belakang kiri saya ini sudah ada lomba drama dengan menggunakan bahasa daerah. Nah, lomba ini diikuti oleh 17 keluarga yang ada di Bangka Belitung, dan pastinya melalui lomba ini semoga bahasa daerah Bangka Belitung kembali lestari di kalangan generasi muda. Nah, seperti apa sih dramanya? Kita tonton bersama yuk. Di Sabtu siang yang panas bedengking, ada seorang anak pulang sekolah sambil ngeruce. Entah apa guru kami nih, zaman lah modern, lagi disuruh lah nyanyi lagu daerah. Kira tengah banyak lagu yang tengah top, hit, viral, ngapain lagi disuruh lagu daerahnya, ringem diri nih. Apanya sih ya pulang ke rumah lagi nguceng-nguceng, kita kerasuk di jalan gini. Masuk rumah aja salam, jangan gini nguceng. Assalamualaikum. Men model ya salam memang kerasuk imang kayak gini. Lapun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ya baru mantap salam ha. Ngapa ki nguceng? Cerita ke ayah kini. Ayah nih, pacar dage ngomong ke orangnya nih muka. Santai mendikit, jangan dikit-dikit marah, marah dikit-dikit. Kini ini ayahku nih, tengah ngerapi kumis biar ganteng mendikit. Apa jadi masalah? Cerita ke mbak ini. Guru kami nih ya, nyuruh kami nyanyi lagu daerah seni nadep ya. Oh bagus, saya macam ya. Apapun masalah. Yalah masalah, zaman now swatne banyak lah lagu yang tengah top, hit viral, ngapain lagi disuruh lagu daerahnya? Oh Zia, kita denger minggu kemarin waktu ikut seminar bahasa ya. Pak Irsan yang ngomong, kita wajib melestarikan budaya daerah. Apalagi ada dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 ya. Lomba hasil dari survei BPS. Kalau tingkat penggunaan bahasa daerah di Bangka aku turun. Macam ya cerita. Oh macam ya. Tapi siapa uli Pak Irsan ya? Yang YouTuber marena. Zia, ngaku anak zaman now. Kayak Pak Irsan kita tahu. Nyaya kepala kantor bahasa Bangka Belitung. Menang YouTuber ya nama Mang Jack. Oh salah Om Jack. Mana ada orangnya meranengnya nih. Terus apa hubungannya lagu daerah dengan bahasa daerah? Macam nih cerita. Kiasa ayah nih ngomong ke orang tugil.
Jadi kita nyanyi lagu daerah ya, secara langsung kita ya pakai bahasa daerah. Jadi kita ikut serta ngelestariin budaya daerah. Macam ya cerita, denger ke bilong yang ke hidung denger ya. Sabar ya, jangan ngegas. Ingat dah kata Datu Ervian, anak umur 1 sampai 11 tahun mudah menirukan orang di sekitar. Men ayah ya ngegas kayak kami terus ngomong tiap hari. Kelak kami jadi pembalap. Ngeng 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 ngeng. Ape uli gawe pakai anak nih. Heboh bener dari tadi. Dek konsen mak Ika ngulek sambal belecin di dapur. Anak ini ha, pulang ke rumah, ngucet-ngucet jelas cuma orang kerasok baik gawe ya. Apa hal Zia? Ringom punya mak ke guru kami. Nyuruh kami nyanyi lagu daerah seni adep ya. Mentuli gampang saya tanya ke emak kan nih. Karena lagu apa? Yumia. Wisata Pulau Bangka, amoy ke akeu tahu gale mak kan nih walaupun cuma artis kamar mandi. Cuma nyanyi lagu Bangka, ayah kini tahu nyanyi lagu Bangka. Allah, paling menayakan lagu Bujang Lapuk saya. Au imang, dek yakin saya nih men ayah pacak nyanyi. Jadi bagus lagu apa kek kone mak nyanyi? Lagu mensahang lah mulai mirah bayi, cocok lagu kek ka. Lagu mudah dan ceria. Oh, cuman nih lagu mak? Cuman lagu Mensahang-sahang lah mulai mirah, musim metik ge mulailah. Banyak keluar bujang ke Mia, memetik sambil berdendang. Tangan memetik mate bepandang, hati berdebade keruan. Tingok betingok janji berjanji, kelak pulang berdua. La 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 jadilah perut dah kelaper nyanyi deh sudah kayak tadi. Well Zia, ada orang kerasok lapar kayak Awo mak, bentar lagi ke keluar tanduk ke. Nak cepet man mak nyiap saja. Nah. Yo pun ya, kita gi makan jangan meraning. Ada lempah ikan bawang, ya. panto pucuk ubi kayak cacal rusep. Wah ya. Sambal belacin gi ade ya. Jadi lupa marah kayak aneh. Nila asin nih karena berduri. Cakep. Makan di nampan nikmat sendiri. Cakep. Jika ingin budaya lestari, jangan lupakan hikayat negeri. Mawe rambutan di raga mira. Makan dikit, jangan dek ngambi. Jangan malu makai bahasa daerah. Menukan kita siapa lagi? Belacan nyaman pakai ngelempar. Cakep. Ngambil piring kayak tempat makan. Cakep. Sekiri ada kata yang salah. Mohon kira dapat dimaafkan. Macam ialah cerita keluarga Merwandi. Mana dari salah-salah kata, mohon maaf kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap negatif generasi muda menjadi aspek yang perlu diperbaiki bersama guna melestarikan penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Selain itu, pengaruh penggunaan bahasa gaul juga harus lebih difiltrasi oleh generasi muda. Ini inisiasinya murni dari Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung. Karena kami punya tugas dan fungsi untuk melaksanakan 3 hal. Yang pertama,
literasi kebahasaan dan kesastraan, yang kedua revitalisasi bahasa dan sastra daerah, dan yang ketiga adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, kegiatan yang kami selenggarakan ini yaitu Festival Bangga Berbahasa Daerah. Ini merupakan implementasi program prioritas yang kedua, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah. Jadi ini murni inisiasi dari Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung. Latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini, pertama, pengamatan kami, kajian dari tim kami bahwa ada penurunan penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda. BPS Bangka Belitung juga merilis kajian mereka pada tahun lalu, mengatakan bahwa ada penurunan penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda di Bangka Belitung. Nah, oleh karena itu, ini perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama kami Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung yang ditugasi untuk melakukan pelindungan, pengembangan dan pembinaan bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Kalau penurunan masih sekitar tidak begitu masif penurunannya. Kalau secara presentasi masih tinggi. Penggunaan itu masih sekitar katakanlah misalnya 70% ke atas itu ya. Namun berdasarkan kajian dari BPS sudah ada penurunan persentase ya penggunaan bahasa daerah itu di kalangan generasi muda. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Maka kami harus melaksanakan ini gitu. Sebagian besar secara umum ini penurunan penggunaan bahasa daerah itu yang pertama akibat sikap negatif mereka terhadap bahasa daerah. Banyak generasi muda yang berpikir bahwa wah kalau gunakan bahasa daerah ini kampungan dan sebagainya. Ya, oleh karena itu sikap negatif ini perlu kita perbaiki, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu perkawinan antar suku. Perkawinan antar suku juga bisa menyebabkan penurunan penggunaan bahasa daerah. Seandainya katakanlah misalnya ada keluarga A, si ayahnya ini orang Jawa, yang si ibu orang Bangka. Nah, mulai terjadi kebingungan di antara kedua orang tua ini, ya bahasa apa yang mau digunakan. Nah, ujung-ujungnya adalah digunakan bahasa Indonesia, ya kan? Nah, saya pikir itu ya, yang pertama berkaitan dengan sikap generasi muda terhadap bahasa daerah itu, kemudian perkawinan antar suku, yang ketiga tentu ini tidak adanya pewarisan di kalangan keluarga kepada generasi muda mereka, gitu, kepada anak-anak mereka. Ya, kalau untuk kaum Gen Z lah katakan ya. Sebagian besar mereka dipengaruhi oleh penggunaan bahasa gaul. Begitu juga dengan penggunaan bahasa Indonesia, ya. Dan yang lebih parahnya itu pengaruh dari penggunaan bahasa asing. Karena mereka menganggap bahasa asing itu lebih ngetren, ya kan, lebih modern dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Maka kami di Badan Bahasa, di Kantor Bahasa memiliki slogan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi bahasa daerahnya lestarikan. Tentu kegiatan yang kami selenggarakan ini menjadi model. Jadi keluarga-keluarga yang bergabung pada hari ini, ada sekitar 17 keluarga, mereka lah menjadi model, keluarga model dalam pengimbasan ataupun pewarisan bahasa daerah ke keluarga mereka masing-masing. Nah, tentunya harapan kami kegiatan ini tidak seremonial belaka. Kami berharap keluarga-keluarga ini akan bisa menularkan kepada keluarga-keluarga muda lainnya, agar keluarga-keluarga muda lainnya mau mewariskan bahasa daerah itu di keluarga mereka masing-masing. Jadi tidak sekadar seremonial ini. Tahun depan kami akan menindaklanjuti dengan penyelenggaraan Merdeka Belajar episode ke-17, yaitu kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Nah, kegiatan ini tentunya telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini secara masif kami laksanakan tahun depan di 6 kabupaten dan 1 kota. Tentunya kami berharap ada dukungan dan fasilitasi dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Di Bangka sendiri terdapat 6 dialek bahasa daerah atau bahasa kampungnya. Di antaranya adalah dialek orang darat, dialek orang laut, dialek orang Chin, dialek Melayu Bangka, dialek Mapur, dan dialek Riau Lingga. Orang Bangka itu ada 6 dialek bahasa daerahnya atau bahasa ibu, bahasa kampung. Yang pertama disebut dengan darat dialek orang darat. Kemudian dialek orang laut. Kemudian ada dialek Melayu Bangka. Sudah itu ada dialek orang Chin. Orang Chin kan banyak di Bangka, ada dialek orang Chin. Kemudian ada dialek yang datang dari luar, itu disebut dengan dialek Riau Lingga. Kemudian ada dialek Mapur. Jadi ada 6 dialek bahasa orang Bangka. Nah, ini kekayaan kita, kekayaan budaya kita, dan harus kita lestarikan. Nah, upaya melestarikan dialek bahasa, keragaman bahasa itu yang paling ampuh, paling hebat, paling mudah dilakukan itu di keluarga, keluarga bati, keluarga rumah tangga. Nah, apa yang manfaatnya? Pertama, kita pacak mengewariskan berbagai macam adat dan tradisi budaya itu lebih mudah diwariskan melalui bahasa daerah. Nah, yang sekarang banyak dipakai orang, digunakan orang itu adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka. Untuk bahasa Seka itu sudah terancam punah. Karena orang yang ngomong itu udah sampai 1000 lagi. Nah, udah hampir punah. Kemudian bahasa orang darat itu sudah mulai bergeser, mulai pindah, bercampur dengan bahasa Melayu Bangka. Campur begitu. Nah, kemudian kalau bahasa orang Chin masih dipakai orang Chin sekarang kan. Kita pun ngerti bahasa orang Chin tuh. Nah, kemudian ada bahasa Riau Lingga, bahasa Mapur. Nah, itu sudah mulai berkurang penuturnya. Tapi kalau untuk bahasa Melayu Bangka hampir rata. Jadi dia pacak kelak jadi bahasa Melayu Bangka itu kelak pacak menjadi bahasa pengantar yang lebih luas untuk bahasa daerah di Pulau Bangka. Jadi semua orang akan mengerti. Melalui kegiatan Festival Keluarga Bangga Berbahasa Daerah ini, diharapkan pewarisan bahasa daerah di keluarga-keluarga muda yang ada di Provinsi Bangka Belitung dapat berjalan dengan optimal. Tentunya dengan dukungan dari para pemangku kepentingan di negeri serumpun sebalai. Kami sangat mensupport acara yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Babel ini. Kenapa? Karena kita ketahui bersama sekarang terjadi degradasi penggunaan bahasa daerah di keluarga maupun di masyarakat. Oleh sebab itu kami sangat mensupport kegiatan ini dan kami siap berkolaborasi. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini, kita harapkan nanti ke depan akan ada peningkatan penggunaan bahasa daerah di
setiap masyarakat yang ada di Kota Pangkal Pinang khususnya, sehingga peningkatan penggunaan bahasa daerah semakin tinggi. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa terutama untuk Gen Z terjadi penurunan yang luar biasa penggunaan bahasa daerah. Jadi kita harus bangga punya bahasa daerah kita sendiri. Tetapi kita juga jangan lupa tetap belajar bahasa asing karena itu penting untuk kita berinteraksi, untuk kita berkomunikasi, untuk kita menjalin networking. Tetapi ingat, ya, bahasa daerah adalah bahasa kebanggaan kita dan itu harus kita lestarikan. Dengan cara apa? Menuturkan itu dalam keluarga sehingga tidak hilang tergerus oleh banyaknya budaya-budaya asing yang masuk. Jadi kepada orang tua, ya, keluarga-keluarga, jangan malu berbahasa daerah. Punya kebanggaan bahasa daerah karena itu bahasa nenek moyang kita. Dan itu adalah kebanggaan kita, identitas kita dan harus kita selalu kembangkan dan kita pakai untuk kita berkomunikasi dengan anak, dengan bapak, dengan ibu, dengan tetangga yang dalam komunitas penutur bahasa daerah tersebut. Sehingga penggunaan bahasa daerah ini tidak tergerus dan tidak punah. Karena kondisi sekarang seperti saya sampaikan tadi ada 11 bahasa daerah yang punah dan 2021 ini ada 21 bahasa daerah yang akan punah gitu. Nyaman sih, awak kali ya anakku kan ada pengalaman untuk dia kada pecemane. Terus dia kan lebih paham, oh misal adat-adat Bangka kita ini apa bayi kan, terutama dari ayah kan, ayah pacak ngajar misal apa nih biasa orang Bangka kita ini gawe men musim panas ngape, men musim kering ngape, tentulah. Mendi terutama di kampung kami yo, di kampung kami syukur lah. Karena kena orang di situ orang Bangka bayi semua ya, jadi tangga-tangga apa gitu ngengkuloi nuge emak-emak nuge anak itu tetap bahasa Bangka lah. Oh men kami sih ukan ingin lagi apresiasi lo kali ya bagus lah men pacak ke adab tuh lebih dari ini lagi karena di maaf ngomongnya di kampung kami yo di Gang Kuluk kali ya tuh banyak lah yang lihai-lihai apa main dambus, bedincak, nah tuh banyak lagi jadi ya. Jadi kan segar kelak men kita semakin dikenal ke orang banyakan tentu. Jalan-jalan ke pasar pagi. Cakep. Ke pasar pagi beli ikan kerisi. Cakep. Salam kenal dari keluarga kami. Keluarga Jumani siap beraksi. Alhamdulillah lah sudah masak bayi, lempah mangut, ngelempah daret. Ade sambal belacan, tenang kelak anak bujang ke anak dayang lah pulang sekolah, pulang begawe nak makan, menunggu ayah pulang jam berapa lah sore lah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah anak bujang lah pulang sekolah. Astagfirullahaladzim, dek. Ngapa tas ngelimpar macam ne? Orang tas ya taruh bagus-bagus. Jadi senang kelak esok pagi sekolah. Dek kawa becari sekapan ancup. Mak lah yang pening kelak nanya ke mak. Mak mana tasku? Mak pening becari. Taruh bagus-bagus di mana? Yo taruh yang benar. Nah. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana keseruan dari Festival Keluarga Bangga Berbahasa Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana? Seru kan? Semoga dengan festival ini dapat membantu melestarikan bahasa daerah hingga ke generasi mendatang. Saya Rizky Amalia, terima kasih dan sampai jumpa.